Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi.
Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu. Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus. Jalurmu menuju titik tertentu yang gak bisa kamu hindari dan kamu gak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini gak akan terlalu buruk. Sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus? Lahirnya alam semesta? Masa depan? Siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi? Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan.
Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun. Kita bisa bergerak naik turun, zigzag dan seterusnya, tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi, ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan, pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu, serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya, gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa.
Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronaut sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification. Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu.